atau Bigetron Esports lah yang bisa mendapatkan poin pertama mereka. So here we go to the land of down. Yes, di game yang terakhir atau game yang ketiga, kita akan melihat kenapa Granger dari Eman selalu di-ban terus-terusannya. Oke, berhadapan dengan Cloud, yang dimana Cloud ini memang bisa sustain buat di lane-nya, tapi mungkin tidak untuk power dari ininya ya, hit ke hero-nya ya. Iya. Karena lebih sakit jelas terkena Rhapsody dan juga Rondo nanti. Tapi diuntungkannya ya dengan movement speed tambahannya sih yang bisa didapatkan oleh Cloud untuk bisa menghindar juga dari Rhapsody-nya. Dan kita lihat untuk kali ini memang Anavel udah mulai terganggu dengan hadirnya Aran. Tapi aku masih bingung sih apakah terganggu atau justru malah kebantu dengan purple buff yang lebih mudah untuk diambil. Tapi Eman terkena first blood di awal-awal. Wow, kerugian yang cukup fatal untuk Bigetron Esports. Ya. Dan sebenarnya tidak menduga juga ya, mungkin lebih ke minim informasi kalau tidak ada orang yang ke bawah. Dan langsung dipanis tadi dengan Blade Sword yang di hold sehingga tidak bisa bergerak juga. Flicker bahkan tidak terpakai tadi oleh Eman. Yap, tapi di sisi lain lihat gimana Yes Kill kehilangan flickernya. Wings by Wings yang di-cancel membuat dia terpaksa harus menjauh dari jangkauan Anavel yang masih menari-nari dengan Electrifying Beats yang sudah mulai dibuka. Kali ini, Bigetron Esports memang mencoba untuk mencari tekanan di bagian atas nih. Ya, bagian topnya kalau kita bicara soal Hylos akan bisa sustain ya. Iya. Berhadapan dengan Hilda, tinggal bagaimana nanti untuk efek mobilitas. Karena secara mobilitas kita bicara Hilda ini akan ada di atas rata-rata player EXP yang lain. Betul. Dari hero-nya. Dan Eman karena harus terpick off di awal, ini berarti dari RRQ punya kekuatan juga untuk bisa adu head to head dari sisi damage-nya mungkin, dari sisi perolehan gold juga. Dan ini tapi ejector, surprise karena Luke langsung menghilang di tempat. Instant pick off yang sekarang sangat menguntungkan karena Turtle yang pertama sudah hadir dan gak adanya Luke. Ini membuat Bigetron Esports kehilangan kesempatan untuk bisa kontes. Yap. Dan hal yang sama terjadi kembali. Iya, itu yang tadi aku mention Om. Iya. Jadi permasalahannya bukan di look-nya yang bukan rumput sendirian. Iya. Tapi lebih ke emang gak ada siapa-siapa di belakangnya dan dia harus maju. Tapi tunggu dulu karena Eman lagi-lagi ditarget dan sekarang Feathereye Strike yang langsung menutup perjarakan dari Eman. Membuat Eman gak bisa bergerak kembali. Terpick off untuk kedua kalinya. Ini benar-benar Bigetron yang berbeda seperti game pertama tadi Om. Yap, under pressure kan untuk Bigetron-nya sekarang. Terlepas daripada kemenangan mereka ya sebenarnya cukup bagus di game yang pertama. Mereka kehilangan kendali untuk beberapa lini sepertinya. Dari EXP-nya yang jalan sendirian, gak ada siapa-siapa di belakangnya. Iya. Dari gold-nya 2 kali harus terpick off juga sekarang buat Eman yang jarang kita lihat raport Eman. 0-2 dia bikin. Itu wow, itu benar-benar membuat kerugian yang begitu besar untuk Bigetron Esports karena lagi-lagi ya head to head-nya dengan Cloud yang harusnya secara default ini Granger punya power lebih daripada Cloud di awal-awal game. Tapi sekarang ini udah bisa mulai dikejar harusnya sedikit demi sedikit dan Anavel sudah mulai bermain lebih agresif lagi. Purple buff yang dituju ejector karena Anavel follow up dan Blasters dan juga Feathereye Strike dan Anavel menghilang di tempat. Memang ada pertukaran dengan Widdy tapi nggak cukup adil. Iron Shiki blessing duet yang sudah mulai dibuka. Luke yang dituju dan Luke pun kembali didapatkan oleh teman-teman Liquid ID. Kerugian berlipat ganda Bigetron Esports. Wah. Ya menurutku dari Bigetron Esports mereka terlalu memaksakan juga tadi untuk bisa langsung menabrak purple buff. Memang Favian tadi nggak punya purple buff ya. Iya. Tapi dibalaskan dengan ya baik ganjarannya mahal banget tadi. Dari hilangnya Anavel, terus punishment juga lagi-lagi Luke yang harus terpick off. Dan bahkan di bagian bawah Cloud yang harus jadi misalnya di mid to the late game. Jadinya early to mid game juga udah powerful sekarang. Wah ini cukup fatal sih karena lihat full gold plating Om. Iya. Untuk Iron Shiki dengan Cloud-nya. Di mana mid game dengan 2 item aja kayaknya udah mulai bisa join-join juga ke dalam team fight-nya. Karena dia bakal lebih cepat untuk rotasinya mengambil 2 lane ya dengan area mid juga. Sekarang turtle yang kedua nih, setup dari Bigetron pasti bakal sangat sulit. Dan Eman lagi-lagi dituju dengan Unstoppable Force. Widdy memang berhasil digocek dengan 1 flicker. Tapi lihat Iron Shiki membuka Blessing Duet. Dan memukul Eman mundur, tapi belum cukup damage yang dihasilkan ke arah Eman. Yap, Eman bermain dengan cukup berhati-hati tadi. Nice hold sebenarnya bisa ditahan, tapi line tumbang. Dan lihat gimana Anavel yang mendapatkan turtle-nya. Kali ini Aran mencoba untuk mencari ke arah Moreno, dikejar, walaupun bisa diaktifkan dan nggak berhasil untuk selamat. Moreno hilang, bahkan target selain Moreno yaitu Anavel pun menghilang. Yap, dan bahkan Aran tidak tumbang sama sekali. Sempat dibuka remote manipulation itu untuk mencari shield ya tadi ya. Iya. Shield dibuka langsung ditutup tapi gak sanggup untuk menahan damage yang terlanjut besar tadi yang sudah masuk. Ini 8-1 di menit ke-5. Yap. Perbedaan yang sangat signifikan. Yap, ini lebih ke TLID yang kita cari. Iya. Early aggression, udah dari awal mereka main kayak begini dan mereka akan susah untuk bisa dihentikan. Iya, dan mereka bakal megang banget sih dari semua lininya ya. Karena terutama di bagian bawah, ini Eman gak dikasih space. Eman belum punya flicker untuk bisa mengantisipasi pressure yang besar. Kayak sekarang dengan Feathereye Strike, Eman
Mampukah selamat? Memang ada light yang di sana muncul. Secara tiba-tiba membuat Yeskiel nggak bisa memberikan hit terakhirnya dengan Feather Ice Strike. Tapi ini benar-benar Bigetron dalam tekanan dari semua lininya. Yap. Mereka belum bisa keluar sama sekali. Eman yang tertekan belum bisa farming juga. Dan dengan segala lini yang dimenangkan oleh tim Liquid ID seperti ini, sebenarnya dari tim Liquid ID mereka akan bisa memenangkan setiap tim fight yang akan mereka bawakan juga. Lihat dari looknya, agak susah untuk Luke bisa mendekat ya. Karena ya balik lagi open vision bisa dilempar. Gak open vision mereka bakal bisa di pressure dengan Aran. Ya ini udah cukup sulit sih karena sekarang untuk bermain di area jungle dari Bigetron aja nggak aman gitu. Lihat gimana 3-4 player dan Liquid bahkan 5 sekarang sudah mulai mencoba untuk mengambil orange buff yang akan membuat Anavel akan semakin tertinggal lagi dari Favian. Gap satu level, perbedaan point kill dan juga assist yang sangat-sangat jauh mempermudah Liquid harusnya untuk setup di turtle selanjutnya. Ya, ini aku lagi nyari nih, siapa sebenarnya dari Bigetron Esports yang bisa ngedeliver damage besar ya, untuk bisa mengimbangi sekarang. Jawabannya ya mungkin cuma ada di Anavel atau Eman. Karena dari Yivnya akan bisa membantu, tapi dari sisi crowd control slow-nya ya. Jadi ini akan sulit sebenarnya untuk Bigetron Esports, mereka harus merelakan lagi turtle-nya kalau mereka harus. Unstoppable Force, Eman yang dituju dan Eman masih untuk menghindar dan adanya satu momentum tapi flashing to what Iron Siki justru membuat itu momen yang didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Esports dan sekarang Yeskiel Iron Siki down. Favian mencoba untuk selamat dengan Blade Surge-nya. Widhi masih bisa memberikan waktu untuk Favian bisa escape tapi momentum dari Eman membuat dua member Liquid hilang. Yap, dan momentum itulah yang dicari sekarang. Bagaimana Bigetron Esports yang kita mention tadi susah untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Ternyata mereka dapatkan dengan memancing sebuah team fight yang dimenangkan oleh mereka juga. Jadi gold gap-nya bisa dikejar sekarang. Oh no, ini cukup berbahaya untuk Liquid. Tapi lagi-lagi mereka masih bisa memegang kendali di area turtle yang ketiga. Favian cukup aman ya dengan 12 level yang dia miliki. Anavel masih di angka 10. Tapi lagi-lagi ini udah mulai peringatan untuk teman-teman dari Liquid ID, terutama untuk Widhi yang nggak bisa. Tadi timing yang tepat dari Eman itu membuat mereka rugi. Jadi mau nggak mau harus lebih kalkulasinya lebih matang lagi tuh. Ya, meskipun bisa dapetin ini ya, kemenangan tipis lah. Tapi gak tipis banget kan tentunya buat Bigetron. Iya. Dan lagi nih, raid-nya malah dilakukan oleh tim Liquid ID. Mencoba untuk invasi ke arah orange buff untuk kedua kalinya Liquid ID. Secara bersamaan 5 member yang bersiap masih menunggu untuk Widhi mendapatkan celah melempar siapapun member dari Bigetron Esports. Tapi di lini belakang Light terexpose. Dipaksa untuk mundur, menjauh dengan adanya Yeskiel yang sekarang sudah mulai bergerak juga ke arah bagian tengah. Yap, dari itemnya juga tadi ada Sky Pierce yang berhasil dibeli oleh Eman. Tepat sebelum Turtle tadi yang spawn, Turtle yang ketiga. Dan Moreno punya Wishing Lantern, atau kedua akan cukup membantu. Dari goldnya hanya perbedaan masih di Suyo dan Joy ya. Sama seperti game pertama, Suyo Joy juga lebih unggul untuk Suyo-nya dari perolehan gold. Dan kali ini tim Liquid ID mereka akan berusaha untuk mendorong lane yang cukup jauh dari Lord dengan Eren Shiki yang dikawal. Ada pengawalan ya, Yehes dan juga Widhi. Ya, tapi lihat gimana Anavel masuk di lini belakang mempersiapkan Electrifying Beats-nya. Dipaksa untuk mundur, Unstoppable Force. Widhi, ejector on point. Tapi lihat gimana Anavel pun gak bisa selamat dari damage yang begitu masif. Yeskiel berhasil mendapatkan momentumnya untuk bisa memaksimalkan ejector dari yang dibuka oleh Widhi. Yep. So nice opening juga dari Widhi tadi. Berani untuk langsung mengunci Anavel yang jalan sendirian. Dari bagian belakang ternyata. Dan kali ini Bigetron Esports mereka harus bertahan lagi. Mereka tidak boleh terlalu gegabah untuk maju ya. Karena semakin mereka sering untuk maju dan berusaha untuk mendapatkan kemenangan juga, mereka lagi tertinggal dari itemnya. Bisa saja ya tiba-tiba dibalikkan lagi. Karena ini adalah power yang pertama. Perbedaan 4.000 gold menurut aku masih bisa coba untuk dikontes. Meskipun jangan terlalu dalam. Karena sejauh ini juga Eman terlihat masih belum cukup ya dari stack demi stack yang dia kumpulkan untuk bisa memberikan damage yang lebih besar dari Death Sonatanya. Dan kita lihat di sini Lord sudah mulai di-kite oleh Liquid ID dan setup seperti apa yang dipersiapkan oleh teman-teman dari Liquid ID karena Feather Ice Strike cancel sana, Unstoppable Force dan juga ejector karena Luke. Real Manipulation coba untuk dibuka tapi The Way of Dragon. Light menuju ke Iron Siki. Dan Iron Siki pun pasti bisa menggunakan Purify-nya. Yep, masih ada Purify, BM-nya juga masih ada. Jadi agak susah sekarang untuk single target lock yaitu Chow. Bisa mendapatkan target dia. Dan kembali ya, Luke yang harus tumbang. Iya. 3 kali terpick off. Anavel terexpose ejector dari Widhi memang agak sedikit miss. Favian di sana yang terkena efeknya. Dan itu membeli waktu untuk Bigetron setup di area Lord.
yang pertama ini. Oke, masih panjang ternyata untuk Lordnya. Ada Conceal tadi, suara Conceal yang kita dengarkan. Aaron Shiki dikejar tanpa Waduh. Purify. Battle Mirror Image memang masih bisa melakukan gocek ya dari Aaron Shiki menjauh dari jangkauan Light. Tapi sekarang udah mulai Bigetron lah yang memegang kendali di area rivernya nih Om. Yap, karena efek damage dari poke damage ya, diberikan dari Eman. Ini lumayan berasa juga. Masih ada Moreno terutama dengan Void Blast, Void Crystal dia. Masih ada efek-efek slow, sedangkan selama ya Widi belum membuat gerakan, seharusnya TLID mereka bakal belum mau untuk open team fight lagi. Iya, ini bakal susah sih untuk Bigetron ya, karena Anavel terlihat di atas. Dan memang Light mencari di belakang, ejector yang dibuka, Luke lagi yang dituju. Dan lihat gimana Luke menahan semua damage yang masuk dari Revitalize-nya. Tapi Light tereksekusi, Fighter Ice Strike menjadi genderang perang untuk Liquid ID. Membuka mundur Bigetron Esports, tapi kali ini kontes dimenangkan oleh Vavian dengan retribution yang lebih on point. Anavel pun down, keuntungan berlipat untuk Liquid ID. Tumbangnya Luke di awal tadi membuka jalan bagi TLID untuk bisa memenangkan Lord, dan kelihatan memang Anavel yang cukup terlambat untuk masuk karena ada di bagian top, sedang berusaha untuk mendorong bagian jauh. Tidak terdorong juga di bagian jauh. Iya. Jadi masih ada pressure yang dibangun oleh TLID untuk di area top lane. Iya, itu lagi-lagi masih sangat menguntungkan ya. Tadi semenjak adanya Anavel di atas, aku kira udah bakal ada dorongan balik ke arah Liquid ID kan. Tapi sekarang semua lane akan dimaksimalkan oleh Liquid ID dengan Lord yang pertama ini Om. Ya, sebuah Lord ya sebenarnya. Yang bakal dikawal juga. Dibiarkan jalan santai. 3 lane push. Dan bahkan untuk shield part sudah hilang kan. Ya. Di atas menit 12, gak ada lagi Holy Defense dari base turretnya. Dan dengan 3 lane yang didorong secara bersamaan, Liquid ID mampukah mereka menembus pertahanan dari Bigetron di base turret bagian atas mereka? Yap. Lagi sih, masih dengan slow pushnya. Bisa, tapi agak susah sebenarnya untuk TLID juga kalau mereka mau masuk ya. Dan tergantung dari Widi karena kita belum lihat ada flicker yang ready. Mungkin agak sedikit berat bisa menabrak. Conceal play dari Widi. Dapat satu kan? Nope. Masih ditahan oleh Luke. Cukup aman memang, tapi Fighter Ice Strike dari ESPL di-cancel begitu saja. Aaron Shiki pun dipaksa untuk mundur. Damage yang masuk dari Eman begitu besar, membuat Aaron nggak cukup aman ya untuk bisa bertahan beberapa detik di bagian depan dari Bigetron Esports. Conceal play dilakukan hanya untuk fast clear di bagian bawah. Bawah sudah clear. Masih terjaga sebenarnya untuk base turretnya, tapi dengan kerugiannya turret base bagian top dan bottom tersisanya dengan 1/4 HP juga. Jadi TLID mereka jelas masih cukup diunggulkan sekarang. Dan ini tanpa pertahanan seperti di game yang kedua ya. Game kedua ada Cecilion. Game ini mereka punya Iya. mereka memang punya crowd control, tapi secara damage kalau kita bisa bilang damage outputnya masih lebih kecil dibandingkan dengan Cecilion. Dan dibawa ke arah late game pun nggak akan se-powerful Cecilion ya sebenarnya ya. Iya. Ini lebih ke tugas Eman sekarang. Iya. Eman yang harus kembali aktif untuk bisa nge-deliver kill demi kill buat Bigetron Esports. Iya, masalah sejauh ini belum ada poin kill sama sekali untuk Eman. Ini jarang banget kita lihat sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya, kita masih percaya Eman untuk di mid to late game nanti bakal ada momen-momen yang bisa dia ciptakan mungkin seperti biasanya. Ya, karena duelnya Eman ini nanti ada di Jawhead dan juga Hilda. Yang selalu bisa membayang-bayangi dan membuat Eman nggak bisa bergerak dengan sangat bebas. Iya. Untuk kali ini Liquid ID memang masih menunggu untuk kehadiran objektif selanjutnya. Di bagian bawah memang masih belum hancur base turretnya, tapi dorongan demi dorongan ini selalu berhasil mereka maksimalkan. Contohnya kayak sekarang wave minute-nya masih di hold aja, belum ada juga yang shown dari Bigetron Esports, dan mereka masih menunggu di satu vision yang sama di area purple buff nih. Dan tadi kalau nggak salah ada Winter Crown ya buat Aaron Shiki. Jadi Blazing Duet bisa diem di tengah, bisa sambil memberikan damage-nya juga. Dan Lord yang tidak akan dikontes kah? Conceal play, dan lihat memang ada conceal yang dilakukan, tapi Liquid ID benar-benar nge-burst dengan semua damage yang mereka miliki. Lordnya bahkan nggak sempat terlihat oleh Bigetron Esports. Yap. Ada Glorious Pathway yang sudah dibuka tadi, berusaha untuk mengejar waktu, tapi tidak sempat juga. Dan sekarang Lord akan keluar, Enhanced Lord sedikit lebih tebal dibandingkan dengan Lord yang pertama tadi. Dan seharusnya ini akan menjadi momentum untuk TLID mendapatkan best start milik dari Bigetron Esports. Karena secara defensifnya juga Bigetron mereka akan hanya mengandalkan antara pick of play dari Light atau mungkin yang dengan damage besar dari Granger. Karena untuk Anavel bisa masuk juga ini lumayan sulit. Karena crowd controlnya sekarang dipegang dengan TLID. Ya,
Karena kali ini 4 member sudah mulai terekspos di bagian bawah dari Bigetron Esports. Anavel maju seorang diri, memakan cukup banyak damage. Unstoppable Force yang ditujukan ke Luke dengan ejector, dan Luke kembali yang menjadi target. Liquid Tidy membagi konsentrasi Bigetron Esports, dan di bagian atas pun ada Fabian yang seorang diri masuk secara perlahan menunggu momentum. Yeskiel belum adanya Feather Ice Strike membuat dia masih harus membeli waktu cukup banyak sebelum bisa aktif kembali. Wow, sangat-sangat sulit sekali. Oh, tapi Anavel langsung menuju ke Fabian. Fabian pun down. Dan ini menjadi waktunya untuk Liquid ID dipaksa untuk mundur. Alright. Mau gak mau sekarang memang harus mundur juga karena Fabian yang tumbang. Tapi kita selalu melihat nih ya, dari look itu sendiri. Iya. Dengan gaya dead yang sama dari waktu ke waktu. Kena ejector di follow up di belakang. Ejector follow up di belakang. Yang menurutku berarti dia harus maju jangan sendirian. Iya. Mungkin dari kondisinya dia mau coba escape ya, tapi lagi-lagi sih ejector ini jadi mimpi buruk kayaknya buat Luke. Kayaknya bakal mimpi nanti malam kelempar-lempar terus sama Jowhead. Lumayan berat ini Jowheadnya. 3 game berturut-turut loh ada Jowhead. Iya. Berarti 3 game berturut-turut Jowheadnya cuma jinak di tangan badak. Oke, sisanya. Sisanya kalau Hylos, udah lempar. Mungkin karena ada Sana juga kali ya tadi si game sebelumnya ya. Padahal ada badang, ada Gatot ya? Iya. Oke, it's okay. Warrior Boots buat Luke sekarang. Berjaga-jaga ya dari lemparan physical damage juga. Karena ada 4 physical dan hanya ada 1 magic yang dipegang dengan partial. Jadi hanya akan bisa menahan sedikit sebenarnya. Ada silence rope yang dibeli oleh si Luke. Athena Shield juga ada di line. Tapi sekarang dengan 40 second. Yang harus dicari sebenarnya pick of play dari Light seperti game yang pertama. Iya. Mainin di sana. Coba untuk cari 1, tendang. Dan coba untuk snowball dari sana. Dan mungkin bedanya ya, kalau sekarang ya, kita lihat Light meskipun bisa nangkap 1 Om, yang mau follow up tuh belum ada yang punya damage yang cukup nggak sih untuk bisa instan gitu ya? Berarti balik lagi sama nih ya dengan game kedua ya? Iya, Gak ada yang bisa sama. follow up ya? Bener, jadi meskipun dia bisa buka The Way of Dragon, bakal ke arah siapa dan siapa yang bakal bisa follow up. Karena sekarang Eman yang lagi-lagi dituju, Power of Violence dibuka. Eman! Ditarget habis-habisan dari ejector flicker from Winnie, membuat Eman out of positions. Dan bahkan Eman kembali tereksekusi untuk ketiga kalinya. Yeskiel itu memberikan parameter dengan Feather Ice Strike, membuat kali ini Bigetron kembali kehilangan sang preman. Yap, Eman yang tumbang, yang berarti untuk Lordnya akan menjadi gratis bagi tim Liquid ID. Tidak akan ada perlawanan bagi Bigetron Esports kecuali mereka mau memaksakan hal tersebut yang bukan di kondisi yang bagus untuk Bigetron Esports. Karena damager mereka, Eman. Dan masih belum berhasil dengan 1 Winter Crown tadi membeli waktu untuk Iron Siki, di mana sekarang kehilangan Anavel juga. Bahkan Luke pun terpanis. Hanya ada 2 member dari Bigetron Esports. Apa yang terjadi Om Wawa? Wow, ya itu dia tadi. Kalau mereka mau memaksakan, ya jelas mereka kalah. Mereka kalah tempo segalanya dan sekarang base-nya terekspos. Tinggal ID. Oh no, Liquid ID akan langsung maju ke lini belakang. The Way of Dragon dibuka, Fabian yang dituju, dan kehilangan immortality-nya Light. Gak cukup banyak membeli waktu. Reward pada posisi diaktifkan, Moreno mencoba untuk bertahan sebanyak mungkin, tapi Yeskiel flicker keluar dari zona kematian. Dan sekarang mencatat sudah satu sosok yang sangat berperan penting untuk bisa mentahankan base mereka, karena Bigetron Esports terwipe out dan Liquid ID kemenangan mutlak game ketiga untuk mereka.